Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihya Salsabila dengan NIM 1182060046 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini akan saya bahas mengenai respirasi seluler. Nah, respirasi seluler terbagi menjadi dua bagian, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen dalam prosesnya, sedangkan respirasi anaerob merupakan respirasi tanpa memerlukan oksigen. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai respirasi aerob. Nah, perlu diketahui bahwa bahan utama dari respirasi aerob merupakan glukosa, yaitu C6H12O6. Pada manusia dan hewan, glikolisis ini diperoleh dari makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian dipecahkan menjadi monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Namun, dalam respirasi aerob ini yang digunakan dalam prosesnya yaitu glukosa. Nah, sedangkan pada tumbuhan, glukosa dapat dihasilkan dari proses fotosintesis, yaitu penyusunan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, glukosa pada manusia dan hewan yang telah ada di dalam tubuh kita akan diangkut oleh aliran darah. Setelah itu, glukosa memasuki ke cairan ekstraseluler atau cairan yang berada di luar sel. Nah, setelah itu, glukosa akan memasuki sitosol. Tentunya akan melewati membran sel terlebih dahulu. Nah, ketika glukosa ini telah memasuki di dalam sel, maka akan terjadi proses respirasi aerob yang pertama, yaitu glikolisis. Nah, apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis merupakan reaksi pengubahan bahan bakar organik, yaitu glukosa atau gula yang berkarbon 6 menjadi 2 molekul asam pirufat. Di manakah tempat terjadinya glikolisis? Bagaimana prosesnya dan apa saja hasilnya? Mari kita bahas bersama. Nah, ternyata glikolisis ini berlangsung di dalam sitoplasma. Dalam prosesnya, glikolisis ini memiliki 9 tahapan. Pada tahapan yang pertama, yaitu proses fosforilasi, artinya penambahan suatu gugus fosfat terhadap suatu molekul. Nah, pada proses ini akan dilepaskan satu atom H yang kemudian akan digantikan oleh satu gugus fosfat yang berasal dari ATP. Nah, yang tadinya ATP ini akan berubah menjadi ADP. Dalam prosesnya dibantu atau dikatalis oleh enzim heksokinase. Nah, satu gugus fosfat tadi akan terikat pada atom C nomor 6, sehingga penamaannya menjadi glukosa 6-fosfat, yang artinya glukosa yang terikat satu fosfat pada atom C nomor 6. Pada tahap kedua, terjadi proses isomerisasi. Apa itu isomerisasi? Kita ambil dari kata isomer. Nah, isomer merupakan suatu molekul yang memiliki rumus yang sama, namun strukturnya berbeda. Pada proses isomerisasi ini, terjadi pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Dalam prosesnya ini, dikatalis oleh enzim fosfoheksoisomerase. Pada tahap yang ketiga, dalam proses glikolisis, fruktosa 6-fosfat akan dirubah menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Dalam prosesnya ini, terjadilah reaksi fosforilasi. Reaksi ini sama seperti pada reaksi pada tahap yang pertama, yaitu fosforilasi merupakan penambahan
gugus fosfat terhadap suatu molekul. Artinya, pada tahap yang pertama dan tahap yang ketiga ini sama-sama membutuhkan energi yang berasal dari ATP. Nah, pada proses ini, gugus fosfat akan diberikan oleh ATP yang kemudian ATP ini akan berubah menjadi ADP. Dalam prosesnya ini dibantu oleh enzim fosfofruktokinase dan dibantu oleh ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Nah, gugus fosfat tadi akan terikat pada atom C nomor 1, sehingga penamaannya menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Artinya, fruktosa ini terikat oleh gugus fosfat pada atom C nomor 1 dan atom C nomor 6. Mari kita lanjut pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap yang keempat dalam proses glikolisis. Pada tahap keempat ini, terjadi penguraian oleh molekul fruktosa 1,6 bifosfat membentuk dua molekul triosa fosfat, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Dalam prosesnya ini dikatalis oleh enzim aldolase. Pada tahap yang keempat, hasil penguraian ini membentuk dua molekul dihidroksin aseton fosfat dan gliseraldehid 3 fosfat. Nah, keduanya ini merupakan isomer, artinya memiliki rumus kimia yang sama namun struktur kimianya yang berbeda. Pada tahap yang kelima ini dibantu oleh enzim isomerase. Enzim isomerase ini dapat mengubah dihidroksin aseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat ataupun sebaliknya, gliseraldehid 3 fosfat dapat membentuk dihidroksin aseton fosfat. Reaksi ini disebut dengan reaksi reversible, artinya reaksi bolak-balik. Apa tujuan dari reaksi ini? Yaitu untuk mencapai kesetimbangan dalam suatu sel. Pada tahap yang kelima merupakan reaksi reversible atau reaksi bolak-balik. Nah, gliseraldehid trifosfat akan bereaksi dengan inorganik fosfat. Pada reaksi ini dikatalis oleh enzim gliseraldehid trifosfat dehidrogenase. Pada reaksi ini digunakan koenzim NAD+ dan membentuk 1,3 bifosfoglycerat. Gugus fosfat di sini diperoleh dari asam fosfat. Selanjutnya, pada tahap yang keenam dalam proses glikolisis ini, 3 fosfoglycerat dibentuk oleh 1,3 bifosfoglycerat. Dalam reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerat kinase dan dibantu oleh ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Nah, enzim fosfoglycerat kinase akan melepaskan gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 1 bifosfoglycerat kepada ADP sehingga terbentuk ATP. 1,3 bifosfoglycerat yang telah melepaskan gugus fosfatnya akan terbentuk menjadi 3 fosfoglycerat. Nah, perlu diingat bahwa pada reaksi ini enzim yang bekerja adalah fosfoglycerat kinase, substratnya 1,3 bifosfoglycerat, dan produk yang dihasilkan adalah trifosfoglycerat. Pada tahap yang ketujuh dalam proses glikolisis, 3 fosfoglycerat akan dirubah menjadi 2 fosfoglycerat. Dalam prosesnya ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerat mutase dan dibantu oleh ion magnesium 2+ sebagai kofaktor. Nah, enzim fosfoglycerat mutase ini akan memindahkan gugus fosfat yang terikat pada karbon nomor 3 ke karbon nomor 2. Nah, mulanya atom hidrogen ini akan bertukar tempat dengan gugus fosfat dan terikat pada atom H. Nah, seperti ini, sehingga penamaannya menjadi 2 fosfoglycerat. Artinya,
gugus fosfat yang terikat pada karbon nomor 2. Selanjutnya, pada tahap ke-8 dalam proses glikolisis, 2 fosfogliserat ini akan mengalami dehidrasi sehingga membentuk fosfinol pirufat. Dalam proses ini dikatalis oleh enzim enolase. Reaksi ini dinamakan dehidrasi, artinya ada pelepasan air atau ada pelepasan H2O. Nah, yang mana yang melepaskan? Nah, yang melepaskannya di sini adalah atom karbon nomor 2. Akan melepaskan atom H, dan pada karbon nomor 3 akan melepaskan gugus hidroksil atau gugus atau OH. Nah, atom H dan OH ini akan berikatan sehingga membentuk H2O, membentuk air. Nah, dalam proses ini akan terbentuk fosfinol pirufat. Pada tahap yang ke-9 merupakan tahap akhir dari proses glikolisis. Nah, pada tahap ini merupakan reaksi transport gugus fosfat yang dikatalis oleh enzim pirufat kinase. Nah, fosfinol pirufat di sini akan melepaskan gugus fosfat sehingga fosfinol pirufat ini akan berubah bentuk struktur menjadi 2 molekul asam pirufat. Jadi, hasil akhir dari proses glikolisis adalah 2 molekul asam pirufat, 2 ATP, 2 molekul H2O atau 2 molekul air, dan 2 NADH. Demikian materi glikolisis yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.